Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Shadaqallahul azim. Para buya rahimakumullah, pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan kebobrokan dan ketidakmampuan rezim menyelesaikan berbagai macam problem yang dihadapi oleh umat manusia pada hari ini. Sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa kebobrokan ini terjadi dimulai dari ketika kita mengambil demokrasi sebagai aturan kehidupan kita. Kenapa? Karena memang demokrasi ini didesain dari awal kepada kita bersama untuk mengambil hukum yang bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menjadikan hukum itu diambil dari manusia dengan alam berpikir asyadah li sya'bi. Kedaulatan itu di tangan rakyat. Artinya adalah rakyat yang berhak membuat hukum, membuat aturan, melaksanakan segala hal yang diinginkan oleh rakyat. Sehingga hal itu mereka mencoba menjauhkan hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua yang perlu menjadi perhatian kita adalah kondisi real hari ini ketika mereka menjadikan demokrasi sebagai aturan kehidupan itu, mereka mengatakan pemerintah itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi pada faktanya hari ini memang mereka mengambil kekuasaan itu dari rakyat. Memang mereka mendapatkan kekuasaan itu oleh rakyat. Tetapi di dalam menjalankan kekuasaan itu mereka adalah untuk para penguasa. Jadi hari ini para penguasa yang ada hari ini mereka mencoba mewakili rakyat. Nah, jadi mereka ingin mewakili rakyat. Jadi kalau rakyat ingin kaya, mereka ingin coba wakili. Rakyat ingin sejahtera, mereka ingin wakili. Rakyat ingin hidup enak, mereka wakili. Sehingga yang tumbuh di tengah-tengah kita adalah pencitraan saja. Pencitraan dan kebohongan, ya. Akhirnya muncul berbagai macam kebohongan di tengah masyarakat kita. Jadi sebenarnya yang terjadi kalau kita perhatikan adalah penguasa yang ada hari ini mereka lebih banyak diatur oleh para pemilik modal. Kenapa? Karena ketika mereka ingin berkuasa hari ini, mereka butuh modal yang besar. Dan kalau seandainya mereka sudah berkuasa, tentu para pemilik modal ingin meminta kembali modal yang sudah mereka berikan. Nah, jadi kalau kita lihat mulai dari pemilihan kepala desa saja, kepala desa, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, bahkan sampai ke pemilihan presiden itu butuh biaya yang sangat besar. Nah, jadi dengan biaya yang sangat besar ini tentu yang terfikir oleh seorang penguasa ketika mereka berkuasa bukanlah mengurusi rakyat, bukanlah melindungi rakyat, tetapi bagaimana mengembalikan modal para pemilik modal yang telah mengantarkan mereka menjadi penguasa. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah bukan ketidakmampuan mereka melindungi rakyat, tetapi yang terjadi adalah mereka hanya ingin melindungi kepentingan mereka sendiri. Jadi ketika mereka berusaha, ingin maju, ingin berkuasa, yang mereka pikirkan apa? Bagaimana supaya kekuasaan mereka langgeng, bagaimana supaya modal mereka yang mereka dapatkan, yang mereka keluarkan itu kembali. Nah, jadi itu yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya bukan mereka tak mampu, tapi memang mereka tidak memikirkan untuk melindungi rakyatnya. Yang mereka pikirkan hanya satu, kepentingan mereka kembali, kepentingan mereka mereka realisasikan, kemudian kekuasaan mereka langgeng. Itu hanya yang mereka pikirkan. Oleh karena itu kita alalim rahimakumullah, karena begitulah tabiat dasar dari sistem demokrasi hari ini itu. Jadi bukan mereka tak mampu melindungi rakyat, tapi memang mereka tak berkeinginan melindungi rakyat. Yang mereka inginkan hanya melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, siapa yang bisa melindungi rakyat ini? Hanya para penguasa Islam. Kenapa? Karena memang penguasa Islam lah yang akan memikirkan dan melindungi rakyatnya.
Bukan hanya mereka memikirkan bagaimana rakyatnya enak, bagaimana rakyatnya sejahtera di dalam kehidupan dunia, mereka memikirkan bagaimana rakyatnya bahagia sampai di akhirat kelak. Oleh karena itu kita al-alim rahimakumullah, ketika kita melihat sudah begitu banyak kerusakan, kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini, maka tak ada jalan bagi kita kecuali kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan kepada kita, zuharul fasadu fil barri wal bahri, telah nyata kerusakan di darat dan di lautan, bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Karena kebobrokan yang terjadi hari ini karena ulah-ulah tangan manusia. Liyuziqahum ba'dallazi 'amilu, supaya Allah akan memperlihatkan sebagai akibat dari sebahagian perbuatan mereka, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali ke mana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jalan yang satu-satunya adalah kita kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, menegakkan sistem Islam, yaitu sistem khilafah yang telah dijanjikan oleh Allah dan telah diberi kabar oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.